Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nabila Yusfa Melani dengan NIM C1C021150 dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI dengan judul Akuntansi Syariah, Hubungan Syariah Islam dan Akuntansi serta Perkembangan Transaksi Syariah. Apa itu akuntansi syariah? Suatu sistem atau teknik dari suatu pencatatan, penggolongan, dan peringkasan pelaporan dan menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi atau perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang tergandung dalam nilai-nilai Islam. Dasar hukum dalam akuntansi syariah bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, Ijma, atau kesepakatan para ulama, kias atau persamaan suatu peristiwa tertentu, dan uruf adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Kaidah-kaidah akuntansi syariah memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah akuntansi konvensional. Kaidah-kaidah akuntansi syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat Islam dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan akuntansi tersebut. Apa saja pengertian akuntansi syariah menurut para ahli? Dalam hal ini, para ahli banyak memberikan pendapatnya mengenai pengertian dari akuntansi syariah ini. Di antaranya ialah pendapat dari Dr. Omar Abdullah Zaid, Sofyan S. Harahap, Adnan M. Akyar, dan Toskabu Aisyashi. Menurut Dr. Omar Abdul Zaid, akuntansi syariah itu adalah suatu aktivitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syariat dan jumlah-jumlahnya. Dan menurut Sofyan S. Harahap, dalam bukunya Akuntansi Islam, beliau mendefinisikan akuntansi Islam atau akuntansi syariah pada hakikat ialah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam. Akuntansi syariah ada dua versi. Akuntansi syariah yang secara nyata telah diterapkan pada era di mana masyarakat menggunakan sistem nilai Islami, khususnya pada era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Khulafaur Rasyidin dan pemerintah Islam lainnya. Kalau menurut Adnan M. Akyar, sedangkan Adnan M. Akyar mendefinisikan akuntansi syariah sebagai praktek akuntansi yang bertujuan untuk membantu mencapai keadilan sosial ekonomi, atau disebut al-falah. Menurut Toiska Bu Ayasi, akuntansi syariah itu adalah akuntansi yang berkonsep pada hukum syariah yang berasal dari Tuhan yang bukan ciptaan manusia. Akuntansi syariah menuntut agar perusahaan memiliki etika dan tanggung jawab sosial, bahkan pertanggungjawaban akhirat, di mana setiap orang akan diminta pertanggungjawaban atas segala tindakan di dunia. Apa hubungan syari Islam dengan akuntansi? Akuntansi dalam bahasa Arab adalah muhasabah, berasal dari kata masdar. Hasabah yuhasbu ya artinya menghitung atau mengukur secara istilah. Al-muhasabah memiliki berbagai asal kata yaitu ahsaba yang berarti menjaga atau mencoba mendapatkan. Juga berasal dari kata ihtiasaba yang berasal mengharapkan pahala di akhirat. Dengan diterimanya kitab seorang dari Tuhan. Juga berarti menjadikan perhatian atau mempertanggungjawabkannya. Jika kata muhasabah dikaitkan dengan istisab dan citranya dikaitkan pencatatan, maka artinya adalah perbuatan seorang secara terus-menerus sampai pada pengadilan akhirat dan melalui timbangan, atau disebut mizan, sebagai alat pengukurnya, serta Tuhan sebagai akuntannya. Surah Al-Baqarah ayat 282, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Apa saja prinsip akuntansi syariah? Yang pertama,
Secara umum, prinsip akuntansi syariah adalah sebagaimana uraian yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Yang pertama, prinsip pertanggungjawaban. Prinsip pertanggungjawaban bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait dan biasanya dalam bentuk laporan akuntansi. Yang kedua, ada keadilan adalah berkaitan dengan praktik moral yang merupakan faktor yang sangat dominan. Kata bersifat lebih fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika atau syariah dan moral. Yang ketiga, prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Kebenaran di Al-Quran tidak diperbolehkan untuk dicampur adukan dengan kebatilan. Al-Quran telah menggariskan bahwa ukuran alat atau instrumen untuk menetapkan kebenaran tidaklah didasarkan pada nafsu. Al-Quran juga menitik beratkan akuntansi pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan kitabah, dasar dan manfaatnya. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis. Sedangkan dari ayat-ayat lain yang juga secara eksplisit menerangkan konsep akuntansi dalam Al-Quran adalah Asy'ara ayat 181 sampai 184 mengenai penyempurnaan takaran dan timbangan dengan baik. Perintah jangan merugikan manusia pada hak-haknya dan bertakwa kepada Allah. Al-Hujurat ayat 6 yang menerangkan proses auditing tabayun dengan teliti dan benar tanpa menimpakan suatu musibah atau bahaya kepada orang lain. Yang ketiga, Al-Isra atau ayat 35 yang menerangkan pengukuran dalam bentuk pos-pos yang dilakukan dalam neraca. Perkembangan transaksi syariah. Perkembangan pesat transaksi syariah terjadi dalam kegiatan usaha dan lembaga keuangan di antaranya bank asuransi, pasar modal, dan pensiun, dan lain sebagainya yang berbasis syariah. Dalam 3 dekade terakhir, lembaga keuangan telah meningkatkan volume dan nilai transaksi berbasis syariah, yang tentunya meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah. Selanjutnya, perkembangan pemikiran mengenai akuntansi syariah juga semakin berkembang, yang ditandai dengan semakin diterimanya prinsip-prinsip transaksi syariah di dunia internasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa motor dari penerapan transaksi syariah diawali oleh sistem perbankan syariah, dan baru dilanjutkan dengan sektor lainnya. Perkembangan tentang perbankan syariah terus berlanjut tidak hanya di Timur Tengah, termasuk pendirian Islamic Development Bank pada tahun 1975, tetap juga di negara-negara Eropa seperti Luxembourg di tahun 1978, Swiss di tahun 1981, dan Denmark di tahun 1983. Perkembangan yang sama juga terjadi di negara-negara Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di Malaysia, Bank Syariah pertama berdiri pada tahun 1982, sementara di Indonesia baru terjadi 9 tahun kemudian, dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Sektor syariah yang sedang berkembang adalah transaksi investasi syariah dan sektor keuangan dan bank. Transaksi ini terus mengalami peningkatan. Yang pertama, obligasi syariah atau suku. Yang kedua, ada pasar modal syariah. Yang ketiga, ada dana pensiun syariah. Dan keempat, pendanaan proyek syariah. Dan lima, real estate syariah. Seiring dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian di Indonesia, tingkat investasi pada sektor keuangan juga semakin meningkat. Investasi dalam Islam merupakan bagian dari kegiatan muamalah. Islam memandang investasi merupakan hal yang wajib untuk dilakukan agar harta menjadi produktif
dan dapat lebih bermanfaat bagi orang lain dan secara tegas Islam melarang penimbunan harta. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.